Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa baru IAIN Pekalongan. Selamat datang di IAIN Pekalongan. Selamat datang juga di Perpustakaan IAIN Pekalongan. Teman-teman semua yang kemarin sudah capek, sudah lelah di acara PPAK IAIN Pekalongan, tetapi semangat jenengan di acara PPAK menunjukkan bahwa jenengan sudah menjadi mahasiswa IAIN Pekalongan secara resmi dikukuhkan oleh Senat, ya Pak. Iya. Oke. Kali ini tidak kalah penting acara yang akan kita bawakan. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Mubarak dan samping saya Nama saya Norma Fitriana M. Zain. kita akan membawa teman-teman semua kepada acara yang sangat penting. Acara apakah? User Education. User Education Perpustakaan IAIN Pekalongan. Acara apakah itu? Saya tidak akan membahas di awal, cuma acara ini adalah acara yang sangat penting. Betul nggak? Karena semua mahasiswa IAIN Pekalongan ini wajib mengikutinya. Kenapa kok wajib? Jangan dijawab sekarang. Iya, Mungkin kita akan menghadirkan orang yang memang ahlinya dan memang bidangnya untuk menjawab ini. Ya, sebelum kita mulai ke acara User Education, acara pagi hari ini akan dibuka oleh Kepala Perpustakaan IAIN Pekalongan, yaitu Bapak Abdul Aziz MAG. Langsung saja sudah hadir di tengah-tengah kita nanti untuk membuka sekalian memberikan sedikit penjelasan kenapa acara User Education ini bersifat wajib. Kita sambut Bapak Abdul Aziz. Bapak Abdul Aziz MAG. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Gimana kabarnya Pak Aziz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat, saya juga sehat. Pak Sugeng juga Kemarin sehat. iya sehat, alhamdulillah. Kemarin ini teman-teman mahasiswa sudah melihat jenengan Pak di acara PPAK. Oh, iya. Betul nggak Pak? Kayaknya iya. Nah, berarti Tapi- ini kedua kalinya terkenal Pak. Iya. Wajah Pak Aziz ada di YouTube loh. Ada di mana-mana ya. Dan sedikit informasi teman-teman mahasiswa, acara PPAK IAIN Pekalongan sudah ditonton 13.000 kali. Berarti Wow. Pak Aziz ini sudah ditonton, sudah terkenal Pak di dunia maya Pak. Dan saya dapat uang nanti. Dan ini sebentar lagi banyak quotes-quotes yang nama bawahnya adalah Abdul Aziz gitu kan. Quotesnya yang kita tunggu-tunggu. Gitu ya. Oke, tidak berlama-lama. Ini ada beberapa pertanyaan Pak. Tapi nanti juga sekalian dengan diharapkan membuka acara ini secara resmi Pak. Ya, insya Allah. Oke, yang pertama mungkin nanti bisa dijelaskan apa sih user education ini Pak? Kenapa kok bersifat wajib? Oh gitu. Kalau sudah nonton yang dulu itu sudah saya terangkan bahwa user education itu merupakan pintu gerbang untuk menjadi pemustaka. Jadi syaratnya harus mengikuti user education. Kalau sudah mengikuti acara itu, kemudian mendapat sertifikat, lalu bisa mengakses koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Karena ini acara ini sangat penting sekali, karena nanti di dalam acara user education ini akan diterangkan tentang bagaimana lika-liku seluk-beluk dan tata cara untuk menjadi pemustaka yang baik. Saya kira begitu. Oke. Jadi itu sedikit penjelasan dari Pak Aziz. Itu teman-teman itu baru kalau makalah itu baru abstraknya. Jadi belum isinya. Itu tadi baru abstrak. Sebelum ke isi intinya, semoga nanti saya persilahkan Pak Abdul Aziz untuk memberikan sedikit materi, kemudian dibuka dulu Pak acaranya. Iya, iya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami cintai mahasiswa-mahasiswiku di kampus IAIN yang tercinta ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita bisa mengikuti acara user education. Yang tadi sudah saya jelaskan bahwa acara ini sangat penting sekali. Nah, karena itu marilah kita ikuti bersama-sama nanti
acara user education. Yang pertama akan saya sampaikan, kami keluarga besar Perpustakaan IAIN Pekalongan mengucapkan selamat atas lulus, atas diterimanya Anda sebagai mahasiswa-mahasiswi IAIN Pekalongan. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar sekali. Karena banyak di luar sana anak-anak yang tidak diterima di kampus kita. Jadi Anda merupakan orang-orang yang terpilih. Siapa yang memilih? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anugerah ini merupakan sebuah kenikmatan yang maha besar. Maka jangan sia-siakan amanah yang diberikan oleh Allah kepada Anda semua sebagai mahasiswa IAIN menjadi calon intelektual muslim ke depan. Maka nanti kalau sudah menjadi mahasiswa-mahasiswi, sudah masuk perkuliahan, jangan abaikan kesempatan itu. Nah, salah satunya adalah dengan cara yaitu tekun membaca. Jika membaca lalu kemudian ada menulis, ada mengarang dan lain sebagainya. Nah, perpustakaan menjadi sarana yang sangat penting sekali untuk membaca dan mencari koleksi-koleksi sumber-sumber ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengakses koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan, maka pintu masuknya adalah lewat acara user education. Oleh karena itu, maka Anda harus mengikuti betul di dalam acara user education ini. Dan ini sangat penting sekali, yang menentukan nasib Anda nanti akan menjadi seorang intelektual yang cerdas, yang mumpuni. Nah, karena itu maka untuk lebih mempersingkat acara, artinya Anda bisa mengikuti nanti apa yang ada di dalam user education, maka kita buka bersama acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan dari saya atas nama Kepala Perpustakaan IAIN. Selamat mengikuti acara user education. Selamat, salam literasi. Salam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Aziz. Demikian sambutan dari Pak Aziz, kemudian pembukaan dengan otomatis ya, acara ini sudah dibuka secara resmi. Setelah Pak Aziz nanti keluar podium, keluar dari mimbar, kita hadirkan pemateri yang tidak kalah penting. Siapa beliau setelah ini? Jadi terima kasih Pak Aziz. Sama-sama. Terima kasih. Ya, tadi sudah dibuka ya Pak ya, secara acara resmi user dengan education. doa, dengan bacaan basmalah. Pada intinya dengan membaca basmalah itu adalah kita diharapkan menata niat. Ada sesuatu yang bagus, yaitu ketika husnul niat awal taufik. Ini adalah quotes dari guru saya bahwa niat yang baik itu adalah awal datangnya pertolongan dari Allah. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke dalam inti acaranya. Ya, Saya sebut sebagai acara yang kedua, yaitu nanti adalah acara bincang-bincang asik. Asik banget. Asik sekali pokoknya. Jangan sampai teman-teman semua jangan sampai skip, karena acara user education ini sangat penting dan nanti ada beberapa info yang harus kalian catat. Iya, yang betul nantinya sekali. ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk mendapatkan E-sertifikat. E-sertifikat inilah yang akan digunakan untuk mengaktifkan akun user education atau akun pemustaka teman-teman semua. Oke. Mempersingkat waktu Kak. Ya, oke. Langsung saja Kita panggil dua pembicara yang dua sangat pembicara keren. yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Ini sejak saya dulu di IAIN Pekalongan. Jadi sedikit informasi, saya dulu adalah mahasiswa IAIN Pekalongan, kemudian sekarang menjadi bagian dari perpustakaan Pekalongan. Beliau ini sudah ada dari 2009 kalau tidak salah. Siapakah? Langsung saja sebutkan. Saya akan panggilkan dua narasumber yang sangat kece-kece pada pagi hari ini. Beliau adalah Ibu Junaidi Esos dan Ibu Fatona Esko. Silakan masuk Bu Sugeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu. Monggo ya Bu. Iya, wajahnya ceria sekali Bu ya. Iya, harus semangat. Semangat. Walaupun sekarang ini memang online semua, jadi memang harus semangat ya. Iya. Mahasiswa juga harus semangat.
apalagi itu mahasiswa baru ya. Jadi harus memupuk semangat itu dari awal. Oke, tadi Bu ada sedikit sesuatu yang saya dapatkan ketika Pak Abdul Aziz keluar. Kok L itu literasi maksudnya apa Bu? Salam literasi. Kalau untuk perpustakaan itu literasi itu tidak cuma terkait dengan baca dan tulis, tapi untuk generasi milenial sekarang itu berarti literasi itu juga harus memahami bagaimana itu sumber-sumber informasi itu didapatkan, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menggunakannya. Itu harus dipahami oleh generasi milenial. Kan sekarang banyak informasi yang hoax gitu. Jadi literasi itu sangat diperlukan terutama untuk mahasiswa, apalagi mereka nanti hasil akhirnya adalah karya besar kalian adalah tugas akhir ya, skripsi ataupun tesis. Berarti ini adalah simbol sesuatu kebesaran Bu ya? Iya. Bisa kita praktekkan bersama-sama Bu? Mari teman-teman semua juga ikut. Jadi teman-teman semua, iya, teman-teman mahasiswa baru, kalian harus tahu bahwa perpustakaan IAIN Pekalongan atau Perpustakaan Nasional juga menggunakan kode L di depan. Bisa pakai tangan kanan dan kiri Bu ya? Atau harus kanan? Sebaiknya Oh, sebaiknya kanan. Semuanya bisa mengikuti. Nanti dalam hitungan ketiga sambil tangan ke depan kita bilang salam literasi. Jangan lupa di screenshot terus kalian upload di Instagram kalian ya. Sebagai bukti. Sebagai bukti. 1, 2, 3. Salam literasi. Oke, kita mulai bincang-bincangnya Bu. Yang pagi hari ini semangat. Ini kan acara user education ya. Tadi sudah ada sih waktu Pak Aziz membuka acara sedikit banget. Mungkin nanti Bu Jun atau Bu Hat bisa menjelaskan lebih detail. Apa sih sebenarnya user education itu? Untuk apa mahasiswa baru kok wajib mengikuti acara user education? Mungkin menurut Bu Jun atau Bu Hat? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk mahasiswa baru IAIN Pekalongan ya. Selamat bergabung di Perpustakaan IAIN Pekalongan. Tadi sudah diinformasikan oleh Bapak Kapus ya, harus wajib. Mengapa harus wajib ya? Karena kalau kita kenal hanya sekilas kok ya, sepertinya kok gimana ya kalau kita sama apa itu temen atau sama itu kan harus ada perkenalannya ya, tak sayang. Apalagi ini sekarang itu situasinya kita tidak bertemu. Jadi kalau ada quotes itu mungkin benar Bu, tidak bertemu tetapi rindu seperti itu. Nah ini mungkin literasi kita atau untuk user education ini kan sama kondisinya Bu. Kita tidak bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang ada di rumah masing-masing. Coba semuanya lambaikan tangan, hei, sapa untuk Bu Jun, sapa untuk Bu Fat. Nah, dilanjutkan tadi tentang user education. Ya. Untuk mahasiswa baru itu secara otomatis ya sudah menjadi anggota perpustakaan, tapi sifatnya masih pasif ya. Untuk mengaktifkannya ya mereka harus wajib mengikuti user education, sehingga mereka bisa mengetahui apa sih yang ada di perpustakaan itu. Di perpustakaan kan ada SDM-nya ya, seperti kita ini sebagai pengelola, sebagai pelayan ya di perpustakaan. Terus ada apa saja sih kan gitu ya, ada buku dalam bentuk cetak maupun non cetak ya yang berbentuk digital. Terus di situ juga ada aturan-aturannya. Tadi bicara syarat ya. Terus kemudian berarti apa itu syaratnya untuk menjadi perpustakaan di IAIN Pekalongan? Tadi kan sudah otomatis, tapi masih pasif. Terus biar aktif itu bagaimana selain mengikuti user education? Ya. Nanti setelah mengikuti user education kan ada itu ya apa form yang harus diisi ya. Nanti kan di situ nanti kita linkkan, nanti dapat sertifikat ya. Nanti setelah dapat itu nanti otomatis keanggotaannya itu kita aktifkan, jadi mereka bisa mengakses di perpustakaan IAIN Pekalongan. Bentuk keanggotaan daripada mahasiswa ini berarti dalam bentuk kartu atau bagaimana? Oh ya, nanti sudah sejak 2015 ya, itu kartunya itu sudah multi function dari KTM ya, di sistem semua multifungsi ya. Satu kartu, satu untuk KTM mahasiswa, satu untuk kartu peminjaman perpustakaan, kemudian untuk bank juga benar. Yang dulu diarahkan untuk ke bank juga, tapi yang sekarang
Kita belum dapat informasi baru ya. Oke, Kalau berarti tahun ada kemarin diskusi. sudah Difungsikan sendiri ke kita sendiri UTIPD itu yang memproduksinya. Iya. Karena kalau dari bank biasanya agak ribet juga ya kalau Untuk barcode-nya itu ya, nggak sesuai. Lalu untuk perpustakaan IAIN Pekalongan ini itu mungkin sejarahnya sedikit aja nih. Perpustakaan IAIN Pekalongan ini berdiri tahun berapa, terus di sini juga ada layanan apa saja, ada berapa layanan, mungkin bisa ditentukan. Kalau sejarahnya mungkin nanti secara rinci bisa dibaca lewat panduan ya. Kita ada di web perpustakaan IAIN Pekalongan. Jadi nanti segala informasi tentang perpus silakan teman-teman mahasiswa baru selalu membuka web perpustakaan IAIN Pekalongan. Terus juga media sosial kita ya. Kita setiap informasi ada di situ. Kalau mengenai sejarah berdirinya IAIN, otomatis kita tidak terlepas dari sejarah berdirinya STAIN. Karena dulu kita dari STAIN terus berubah ke IAIN. Ya, STAIN itu sejak tahun 1997. Terus karena kondisi kita yang sudah memungkinkan untuk ke IAIN, maka sejak tahun 2016 kita beralih status menjadi IAIN. Dan insya Allah ini sudah proses lagi ke UIN. Makanya teman-teman harus semangat untuk menjadi mahasiswa IAIN karena sebentar lagi status kita akan berubah ke universitas. Amin. Semoga dalam waktu dekat ya memang benar-benar terjadi. Dan kalau layanannya itu kita banyak sebenarnya ya, tidak cuma layanan peminjaman atau layanan pengembalian yang sirkulasi aja, tapi di kami itu sebenarnya banyak layanan, ada layanan administrasi ya, nanti yang dipegang oleh Bu Fatona mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dulu Bu yang layanan administrasi. Kalau saya kebetulan di bagian teknis ya, jadi ibaratnya itu sebagai dapurnya ya, kami yang bagian teknis itu yang mengolah dari bahan pustaka. Bahan pustaka itu tidak cuma buku, jadi ada yang bentuk buku, ada yang bentuk CD, ada yang bentuk digital. Itu kami olah di bagian teknis itu. Kemudian kami sajikan, ada yang koleksi cetaknya itu bisa diakses di sirkulasi, tandon atau referensi. Tapi yang digitalnya nanti teman-teman untuk saat ini itu mungkin sangat diperlukan ya. Itu bisa dilihat di webnya perpustakaan IAIN Pekalongan. Itu ada menu portal pustaka. Nah di situ nanti tuh banyak link-link sumber-sumber referensi yang sudah kami taruh di situ. Nanti mungkin lebih jelasnya teman-teman mahasiswa harus mengikuti video ini dan video selanjutnya secara berurutan mungkin ya, begitu ya dari hostnya. Oke, sebelum Bu Fat menjelaskan tentang layanan administrasi, sedikit menambah informasi yang disampaikan oleh Bu Junaidi Esos, bahwa teman-teman semua, acara user education ini terdiri dari beberapa acara yang sudah semuanya berbasis online. Acara ini adalah acara bincang-bincang secara mendetail tentang apa itu seluk-beluk perpustakaan. Nah, sebelum acara ini teman-teman semua bisa mengklik atau bisa dicari tentang, ada kalau tidak salah 4 video. 4 video, ada mungkin profil, yang pertama harus dilihat yang ini dulu ya. Ada profil, kemudian ada juga layanan normal sama layanan new normal. Ya, silakan Bu Fat menjawab tadi pertanyaan tentang layanan administrasi. Itu apa saja? Di layanan administrasi itu kita kalau ada mahasiswa yang mau menjadi anggota perpustakaan kota ataupun daerah, mereka biasanya membutuhkan surat rekomendasi. Ya, nanti kita buatkan. Paling mahasiswa menunjukkan kartu anggota saja, KTM-nya itu kita proses. Selain itu surat keterangan bebas perpustakaan. Biasanya kalau mahasiswa mau cuti, mau wisuda ya sudah lulus itu, terus ada yang mau pindah itu biasanya mengajukan surat keterangan bebas perpustakaan. Selain itu kalau ada mahasiswa yang terkadang ada yang mengajukan penelitian perpustakaan, terhadap masuk ke kita dulu nanti ada jawabannya. Kalau misal ada ini Bu, misal kehilangan KTM bisa diurus di administrasi nggak Bu? Kalau KTM itu dari pusat nanti berarti pengajukannya lagi, tapi terkadang
minta surat keterangan itu sudah ada yang minta. Oh, berarti ketika teman-teman mahasiswa kehilangan KTM yang fungsinya juga untuk kartu perpus, itu juga kalau mau datang ke perpustakaan berarti nanti mintanya surat keterangan Bu. Surat Nanti diurus di UTIPD. Selain berurus biasanya itu kalau kehilangan dari Polres itu. Oh iya, surat tapi kehilangan. sebelumnya pasti minta informasinya ke perpus dulu, apakah ketinggalan di perpustakaan atau gimana. Oke, jadi teman-teman ini dari pengalaman yang sudah-sudah, karena perpustakaan ini tempat yang sangat asik untuk tempat santai, tempat kalian mencurahkan segala galau kalian ketika dihajar dosen, diberikan tugas yang tidak manusiawi. Itu kalian datang ke perpustakaan dan itu kadang lupa bahwa kalian bawa KTM dan KTM-nya itu tertinggal. Ini banyak kasus Bu ya? Iya. Oke. Kalau misalkan memang kartunya itu kesingsal atau hilang ya, perasaannya saja itu langsung ke perpus saja. Kemungkinan ketinggalan nanti kita carikan. Atau kalau enggak ketemu, berarti kan mereka sudah ada laporan, nanti statusnya kita blokir, sehingga kalau ada yang menemukan berarti nanti tidak bisa kan foto kan nggak sesuai, jadi nggak bisa digunakan. Sudah ada laporannya. Iya, ada laporannya, nanti kita blokir. Jadi kartunya itu tidak disalahgunakan oleh yang. Jadi gitu ya teman-teman mahasiswa baru ya. Kalau misalkan ada apa-apa, ada masalah, lebih baik langsung. Misalkan memang, saya merasa kehilangan di perpus, ya udah langsung ke perpus aja. Kalau misalkan memang ada di perpus, pasti diamankan oleh biasanya di petugasnya, di resepsionis atau di bagian administrasi, di mana dia menemukan gitu ya. Iya, jadi kartu itu nanti tidak dimanfaatkan temennya untuk meminjam. Kebanyakan kasus yang terjadi itu karena sering kartu hilang atau mungkin karena tugas kelompok, kartu itu dipinjam si A. Terus suatu saat si A itu lupa mengembalikan, otomatis nanti pinjamannya itu yang punya kartu. Iya. Jadi ketika nanti terjadi denda, jadi kalau perpus itu kan masa pinjamnya 7 hari, tapi setelah lebih dari 7 hari itu kita ada sanksi administrasi ya Bu ya. Iya. Untuk sanksi administrasinya itu kita masih terbeban berapa? 300 rupiah itu per hari. Jadi itu kadang yang merasa punya kartu tidak merasa pinjam karena memang kartunya dipinjamkan temennya. Makanya kita di tata tertib itu sebenarnya sudah menggarisbawahi kartu mahasiswa itu gunakan untuk diri sendiri, jangan sampai dipinjam. Karena kasusnya kalau terjadi buku tidak dikembalikan, yang menanggung itu, yang penanggung jawabnya itu ada yang punya kartu gitu ya. Surat berharga sekali itu bagi mahasiswa. Informasi yang sangat penting pemirsa. Jadi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa baru, jangan sampai kartumu itu dipinjam temanmu dan itu disalahgunakan untuk meminjam. Kemudian di akhir kalian mau wisuda baru sadar ternyata kalian punya pinjaman yang belum dikembalikan. Itu nanti fatal ya, karena kan kalau 300, coba saya hitung, 300 kalikan 1 tahun, 300 kalikan Banyak sekali pokoknya. itu berarti uang baksonya hilang dan itu harus disetor ke kas negara soalnya. Oh ya, itu untuk mengatasi itu ya kita bisa mengecek ya, coba mengecek di opat nanti masuk ke area anggota, nanti di situ kita bisa mengecek kita masih punya pinjaman enggak seperti itu. Oh iya. Biasanya user dan password masih menggunakan PIN. Nah, tapi bisa diganti juga. Pertama masih default. Ya, default nanti mereka bisa menggantinya. Kalau lama tidak di perpus atau cek saja lah, maksudnya kenapa itu kita masih pinjam enggak, karena nanti reportnya pas terakhir ternyata masih ada pinjaman di mana seperti itu, akhirnya cek ya. Itu linknya juga nggak usah teman mahasiswa ngapalin, cukup tadi linknya yang diapalin itu web perpustakaan Pekalongan. Itu nanti di portal pustaka itu kalau yang Buka tadi bilang itu kan online public access katalog ya, di situ diklik aja. Untuk perpustakaan sendiri Bu, ini kan perpustakaan kan otomatis punya banyak koleksi ya, ada sirkulasi dan referensi gitu. Nah, itu kalau boleh tahu perpustakaan itu sudah punya berapa koleksi? Kalau yang untuk cetaknya itu sekitar 13.000 judul. Itu untuk yang
dalam bentuk buku cetak ya. 13.000 itu untuk seluruh fakultas. Iya. Sudah semua judul tercover Bu ya. Ya, sementara kan kalau perkembangan ilmu kan selalu berkembang ya. Kita tidak bisa mengklaim lengkap ya, karena setiap tahun itu ada buku baru. Setiap hari sudah. buku baru. Iya. Setiap hari kan sekarang, makanya kita berusaha memenuhi kebutuhan informasi mereka, tapi walaupun selalunya tidak akan pernah lengkap, karena kadang RPS ya, kan Norma sama Pak Sultan itu kebetulan dosen. Itu kami juga di RPS-nya kan kadang ada judul buku baru yang dimasukkan, itu harus kami adakan. Jadi judul segitu itu sebenarnya sudah memenuhi, tapi tetap harus selalu dikembangkan sesuai perkembangan zaman ya. Tapi kita juga menghadapi generasi yang sekarang suka online, kita sekarang sudah mulai menyediakan koleksi dalam bentuk digital. Koleksi digital itu bisa diakses melalui aplikasi yang namanya Digibook. Ya, terus aplikasinya gimana kita bisa mendownload atau tahu caranya? Kita tadi kembali lagi ke laptop ya, ke websitenya Perpustakaan IAIN Pekalongan. Websitenya adalah perpustakaan.IAIN Pekalongan CID. Ya. Segala informasi ada di sana. Digibook itu di samping bisa lewat Windows, kita juga bisa di aplikasi lewat ini Android ya. Bisa di-download. Nanti silahkan register. Cara registernya silahkan lihat di Instagramnya Perpustakaan ya. Follow aja itu Instagram Perpus sama Facebook ya. Instagramnya ada di bawah sini ya. Ada di @perpus.iainpklongan. Itu buku-buku ini bisa dibawa kemana-mana, dibaca di mana-mana karena dalam bentuk digital ya. Itu ada di yang di Digibook itu Bu, itu ada batas eksemplarnya ya, batas pengembalian seperti yang di Okta enggak? Oh, kalau di Digibook itu ketika kita itu kalau yang cetak kan harus ada proses transaksi dengan petugas. Tapi kalau sudah mendownload aplikasi Digibook, sembara waktu itu mahasiswa bisa membaca tanpa pinjam lewat kami. Tapi langsung ketika buku itu belum ada yang membaca, dia akan bisa terbaca. Dan ketika kita capek ya, kira-kira setengah jam terhenti, otomatis buku itu akan kembali. Jadi kalau tidak digunakan selama setengah jam, dia akan otomatis kembali. Dan suatu saat kita mau baca buku itu lagi, bacaan yang terakhir kita baca itu akan muncul. Itu ya. Presentnya kelihatan. Iya betul. Terus kalau misalkan mahasiswa baru ini mau minjam koleksi secara langsung, itu caranya bagaimana? Kalau pinjaman secara langsung karena ini masih masa pandemi ya, kita prihatin semuanya. Sebenarnya kami kangen dengan keriuhan perpustakaan. Kita sudah tata ini bagus-bagus ya. Tapi aduh sepi pengunjung karena apa? Memang kita belum bisa berkumpul. Sementara kita mengatasinya dengan peminjaman lewat online, reservasi dulu lewat online. Jadi ada form yang kami sediakan. Kembali lagi, formnya itu didapat di mana Bu? Lihatlah di medsos perpustakaan. Ya, di situ nanti ada form yang kita sediakan. Silahkan diisi. Nanti petugas yang akan menangani pemesanan kalian. Tata caranya ada di medsos kita nanti. Nah, bagaimana setelah buku itu diproses, nanti ada pemberitahuan dari petugas. Pemberitahuan kalau buku itu siap diambil. Ya, apa itu Bu? Itu lewat WA. WhatsApp. Iya. Sekali. Jadi nanti di WhatsApp, di Japri, enak kan? Mantap sekali. Jadi teman-teman sedikit saya menyimpulkan sedikit saja. Ketika mau pinjam buku di era yang tidak bisa berkumpul ini, era pandemi ini, teman-teman nanti cukup lihat di Instagram dan perpustakaan tata caranya. Kemudian hari esoknya itu tinggal ngambil. Jadi sangat efektif sekali nih menurut saya. Jadi tinggal saya pesan via WhatsApp, kemudian dicarikan. Pesannya bisa WhatsApp dan ada form. Ada dua ya. Ada dua. Kemudian besok paginya tinggal ngambil Bu, tidak usah mencari ya. Iya, itu tapi ada batasan waktu. Ketika pesan kita di bawah jam 12 bisa diambil besok. Tapi kalau kita pesan di atas jam 12 itu dosanya. Iya, karena kan kalau melayani banyak itu kadang satu orang itu pesannya tidak 1 sampai 4 ya. Itu kan untuk yang online ya, di perusahaan new normal. Kalau di new normal ini ada nggak sih Bu layanan untuk langsungnya gitu?
rencana ada ya nanti ya. Oh, rencana ada. Ya, nanti pengumumannya kembali lagi ke medsos kita ya. Jadi untuk mahasiswa baru semuanya nanti segala informasi apapun terkait dengan perpustakaan IAIN Pekalongan semuanya ada di website Bisa kami ya. akses di website, di media sosial, Instagram, Facebook, kemudian yang lain-lain lah. Dicari aja, tanya Google. Jadi mahasiswa milenial itu jangan tanya kepada orang, tanya kepada Google. Itu nanti detail di sana. Lebih detail ya. Nah, tapi itu salah juga kalau selalunya ke Google tadi ada literasi informasi, ada banyak berita hoax yang harus diluluskan. Iya, berarti ini pentingnya penyaringan seperti itu. Iya sekali. Yang muda harus. Oke, mungkin karena ini sudah hampir mempersingkat waktu. Iya. Mempersingkat waktu kan di apa yang ingin dibahas secara simpel. Sebentar ya, mungkin kami tambahin untuk mahasiswa baru kan karena ada kegalauan. Cara mencari sumber-sumber literatur ya. Kalau misalnya dengan pinjam kayak gitu terbatas waktu atau apa, sekarang sudah banyak tersedia sumber-sumber referensi dalam bentuk digital. Itu link-linknya itu apa aja? Kalian nggak usah menghafalkan. Tadi ya masuk ke webnya Perpustakaan IAIN Pekalongan itu ada portal pustaka. Di situ kami sudah mengarahkan misalnya kalau sekedar mahasiswa ingin mencari koleksi cetak kita itu silakan klik online public access catalog. Itu nanti di situ koleksi kita yang dalam cetak ada di situ semua. Nanti tinggal di screenshot yang mau dipinjam atau ditulis lewat Google Form-nya itu nanti langsung masuk ke kami. Yang kedua itu ada e-resources. E-resources itu di situ ada sumber-sumber koleksi dalam bentuk digital, tapi bukan yang kita langgan. Itu kami himpun dari koleksi-koleksi yang gratis, yang kira-kira dibutuhkan oleh mahasiswa kita. Di situ ada kita arahkan misalnya kalian klik aja referensi jurnal ekos, maksudnya ketika kita mahasiswa ekos ingin tahu jurnal-jurnal yang berkaitan dengan ekos, klik seperti itu nanti kita arahkan link-linknya itu. Jadi tidak perlu link ini yang paling banyak itu enggak, kita sudah sediakan itu. Terus tadi ya ada di Digibook yang versi Windows untuk laptop atau PC bisa di-download lewat situ. Kalau yang lewat HP itu lewat Play Store ya. Terus ada etesis itu apa? Itu kumpulan karya ilmiah dari kakak kelas kalian. Jadi kalau sudah mahasiswa lulus wisuda mau wisuda itu kan ada kewajiban menyerahkan tugas akhirnya. Nah, kita himpun di etesis itu. Gunanya untuk apa? Untuk bahan acuan kalian. Oh, ternyata penelitian ini sudah diteliti oleh kakak kelas saya. Jadi bisa dikembangkan untuk penelitian yang lebih baik, lebih bervariasi dan sebagainya. Terus di situ juga ada link tentang e-jurnal IAIN Pekalongan. Kita jurnal-jurnal yang dipunyai IAIN Pekalongan semuanya sudah OJS ya, online jurnal sistem sudah open access. Silakan diklik aja linknya, mau mencari untuk jurusan tarbiyah, jurusan ekonomi, syariah, fuad, semua sudah ada kita sediakan di situ. Terus kalau mau melihat karya ilmiah untuk dosen-dosen kalian, cek aja karya Bu Nurmal berapa, karya Pak Sultan berapa, ada di repositori IAIN Pekalongan. Ya, biasanya tulisan jurnal itu kan juga dipakai untuk acuan untuk menulis karya ilmiah mahasiswa ya. Terus ada yang sangat mengapresiasi dengan Perpustakaan Nasional kita. Di sana banyak sumber literatur luar negeri juga yang bisa kita akses secara gratis. Secara gratis? Iya, tinggal kita kita mendaftar menjadi anggota. Alamatnya nanti di e-resources Perpusnas sudah ada linknya di web kita juga ya. Tinggal diklik, kalian mendaftar gratis dan itu kalian bisa mendapat sumber literatur dari jurnal-jurnal luar negeri tanpa membayar. Juga buku-buku luar negeri banyak didapatkan di situ. Saya sarankan kalian untuk mendaftar. Terus ada satu lagi, Perpustakaan Nasional juga menyediakan kalau di tempat kita tadi di Digibook, di Perpustakaan Nasional itu menyediakan namanya e-Pusnas. Iya, itu juga banyak buku-buku. Saya sudah mengecek ya. Ada buku tentang ekonomi, tentang manajemen, tentang pendidikan, di situ ada. Soalnya saya kadang juga membaca di situ. Ingat tadi ya kata Pak Kepala Perpus,
kalau mau menjadi mahasiswa yang baik, banyak-banyaklah membaca. Karena apa ya namanya? Mahasiswa yang baik itu ternyata adalah mahasiswa yang bisa lulus. Iya, yang lulus tepat waktu. Jadi bisa masuk juga bisa keluar, Bu, ya? Iya, bisa keluar dengan cara apa? Membuat tugas akhirnya. Dan tugas akhir yang baik itu apa? Tugas akhir yang selesai. Sumbernya dari mana? Dari literatur yang tadi kita sebutkan itu banyak ya, dari cetak ataupun non cetak. Mungkin seperti itu ya. Sangat bermanfaat sekali ini informasi teman-teman. Tadi saya mencatat ada 2 informasi yang sedikit saya simpulkan ya, karena tugas saya ya menyimpulkan seperti ini. Teman-teman, ketika karena ini kita nggak mau di perpustakaan, bisa langsung saja di Play Store kalian cari yang namanya Digibook IAIN Pekalongan, gitu Bu ya. Iya, kemudian kalian baca cara register, kemudian cara apa ya biar bisa akses itu ada di media sosial. Itu semisal di sana, semisal kalau teman-teman semua bikin tugas di sana tidak ada bukunya, itu langsung kita nginduk ke Indonesia, maksudnya ke perpustakaan nasional. Itu ada sebuah aplikasi yang rata-rata buku bahasa Indonesia juga sering akses itu, Bu. Iya. Ipusnas. Ipusnas itu kalau nggak salah, kalau itu daftarnya pakai itu, Bu. Kita tinggal Facebook atau email atau nomor handphone kita. Gampang sekali, Bu. Dan itu memang eksemplarnya lebih banyak, Bu. Iya memang, karena itu untuk satu Indonesia ya teman-teman. Dan pilihannya juga lebih banyak teman-teman. Jadi ketika dengan ada tugas dari dosen yang, mohon maaf, dosen itu kan tipenya banyak ya. Kalau saya Bu Nurma itu dosen yang baik gitu kan. Baik memberi tugas ya. Baik dengan tugas, artinya ketika dengan tugas apa sedikit tak tambahi biar kalian tambah baik. Nah, kalian ketika dikasih tugas itu kalau bisa literasinya itu yang banyak gitu. Yang bervariasi. Sehingga ketika di dalam diskusi itu kalian tidak hanya mengambil dari 1 atau 2 pendapat ahli. Oh iya, ini mumpung ingat boleh ya Pak. Ini kalau perpustakaan di sekolah ini ya, kadang kan transisi mahasiswa baru itu kok bukunya sedikit aja sih jumlahnya kayak gitu ya. Itu kalau perpustakaan sekolah itu memang satu siswa itu mendapat 1 buku ya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu kita perbanyak judulnya ya, karena tadi seperti yang Bapak bilang, kita sebagai mahasiswa itu harus banyak membaca literatur, jadi sumbernya itu tidak kata si A padahal sudah diperbaiki oleh si B, itu nanti nggak tahu kalau cuma membaca punya si A. Jadi kita lebih banyak judulnya. Kadang ada istilah juga, siapa cepat dia dapat, itu seperti itu ya. Berarti berebut Bu ya tadi ya, harus berebut. Intinya teman-teman semua aktif lah, berebut aktif. Jangan sampai keduluan sama temannya. Karena memang yang namanya kita diserobot itu sakitnya luar biasa. Lanjut Bu. Ya, terus nanti di perpustakaan itu juga kita biasanya mengadakan kegiatan-kegiatan Pak, seperti ada lomba ya, ada lomba, ada kegiatan seminar seperti itu. Tapi karena ini kondisi COVID, mungkin kami sudah ada rencana untuk melakukan bedah buku karya dosen kita. Nanti ya via online itu juga nanti ada apa itu apa namanya ya? Kok cenderamata apa namanya? Doorpress-nya ya, doorpress ya. Nah, nanti tanggal itunya tunggu informasi berikutnya ya. Jadi ini untuk mahasiswa baru setelah sudah mengikuti user education itu nanti bagaimana? Setelah mengikuti user education, otomatis ketika sudah mengisi form apa yang harus diisi ya, ada absensi dan evaluasi, post-testnya, itu otomatis kan mereka akan mendapatkan sertifikat yang bisa di-download. Nah, dari sertifikat itu kalau mereka sudah mengikuti, otomatis kan di sistem sudah ada ya Bu ya, itu otomatis akan bisa diaktifkan. Nah nanti seperti yang Bu Fat tadi bilang, kalau sudah aktif, kalian di Digibook juga bisa kita aktifkan, terus bisa pinjam online juga nanti kita layani. Tapi kalau belum kan itu masih abu-abu ya, masih kurang. Jadi setelah ini mahasiswa harus mengisi form yang nanti kita sediakan, kemudian nanti otomatis akan terbit sertifikat. Sedikit menggarisbawahi pentingnya sertifikat, atau tadi sudah dikatakan ada sertifikat ini nanti include dengan yang namanya evaluasi. Jadi hati-hati teman-teman semua,
ini tadi saya sudah dibisiki oleh dua pemateri hebat ini di sistem absensi itu Pak. Ternyata ada yang namanya evaluasi. Jadi ketika kita ngisi absen, tapi kita nggak lihat materi yang kita bahas tadi, itu bisa dipastikan kita jawabnya kan salah. Dan itu nanti ada skornya. Dan skor itu ditampilkan di sertifikat. Jadi kalau misalkan, jadi mereka dapat sertifikat belum tentu lulus atau bagaimana? Ya, atau yang lulus. sudah lulus. Cuma kan kalau skornya 0 kan memalukan. Gitu ya. Jadi memang lulus harus dengan tanda tanya. Jadi teman-teman mahasiswa memang harus sudah memperhatikan semuanya ya, semuanya tadi dari penjelasan Bu Jun dan Bu Fata supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya dari evaluasi itu. Usahakan kalian itu nilainya ya 100 gitu. 100 entah bagaimana caranya, berarti kalian harus kerjasama gitu. Iya. Oke. Yang terakhir mungkin Bu Fat atau Bu Jun mungkin bisa dikonklusikan. Mungkin ada tambahan ya dari mahasiswa mungkin bertanya, saya bisa pinjamnya berapa sih? Oh ya, nanti belum dijelaskan. Ya betul ya. Betul. Untuk mahasiswa yang reguler ya, yang S1 itu 4 buku. 4 buku. Maksimal Berapa lama? ya. 4 buku itu 4 judul ya. judul yang berbeda. Judul yang berbeda. Berapa lama boleh pinjam? 1 minggu. Oh, seminggu. Nanti bisa diperpanjang 1 minggu lagi. Tapi kalau nanti sudah menyusun skripsi ya, tugas akhir, bisa 8 buku dengan masa pinjamnya itu 3 minggu. Jadi tanpa perpanjangan karena ada 3 minggu ya. Mungkin bisa ditambahi sedikit Bu informasinya, karena perpustakaan kita kan ada 2 Bu. Ada di kampus Panjang dan juga ada di kampus yang baru, kampus Rawalaku. Itu bagaimana? Bisa enggak? Misal contohnya gini. Kita ketika lihat di opak itu kan nanti ada keterangan teman-teman, itu ada keterangan bahwa buku ini lokasinya ada di perpustakaan Panjang atau di perpustakaan itu ada Bu ya di sini. Ada. Nah, kemudian kalau kita mau mengembalikan itu bagaimana? Bisa enggak dikembalikan di sana gitu buku Panjang? Kalau pinjam di Panjang itu harus kembali ke kampus Panjang. Kalau di Rawalaku itu kembali di kampus Rawalaku. Sesuai rumahnya kan? Ya. Terus tata caranya antara kampus Panjang dan kampus Rawalaku itu sama. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa kan jauh ya harus ke Panjang. Tapi nikmati ajalah proses itu mungkin selama 1 atau 2 tahun ini, karena insya Allah tahun depan itu kita akan dibuatkan perpustakaan baru yang lebih representatif, lebih nyaman dan mungkin lebih memenuhi kebutuhan teman-teman mahasiswa semua ya. Jadi senang banget kalian ini mahasiswa baru ya. Kalian termasuk orang-orang yang terpilih. Terpilih dan beruntung. Karena apa? Tadi di awal pembukaan Bu Jun itu dikatakan bahwa IAIN akan transformasi menjadi UIN. Kemudian perpustakaannya juga akan berganti menjadi perpustakaan yang lebih mewah Bu ya. Mewah itu bukan mepet sawah Bu ya. Bukan sih, lebih representatif untuk jumlah mahasiswa yang semakin banyak. Oke. Dan sebagai informasi tambahan bahwa perpustakaan IAIN Pekalongan juga menyediakan spot-spot yang instagramable. Ya, seperti di sini misalnya. Iya, betul. Kita ini sedang ada di yang namanya layar-layar corner ya. Teman-teman semua kalau di sini ya enjoy sekali, nikmati betul. Ya. Tidur enggak apa-apa, silakan aja. Semakin kalian betah di sini berarti semakin perpustakaan itu diperlukan. Itu enggak apa-apa tapi enggak dibangunin Bu ya. Iya, nanti kita tidur. Iya, oke. Itu dia ya untuk user education kita hari ini dengan materi yang sangat sangat asik sekali, asik, sangat bahasa teman-teman mungkin kece badai gitu ya. Ya, jadi teman-teman mahasiswa baru jangan lupa untuk setelah menonton video ini kalian harus mengisi form yang sudah disediakan, jangan sampai lupa untuk mendapatkan e-sertifikat. Gitu ya Kak ya. Betul. Ya, terima kasih ya Bu Jun dan Bu Fat ya. Ya, kita tutup mungkin dengan salam literasi. Oke, baik. Ya, kita tutup acara user education ini dengan salam literasi kita. Ya. Oke, satu. Teman-teman juga ya, jangan lupa di screenshot dan di posting di IG story kalian masing-masing. Jangan lupa tag @perpus.iainpkl. Ya. Oke, bareng-bareng Bu. 1, 2, 3. Salam literasi. Oke, terima kasih teman-teman mahasiswa baru sudah mengikuti serangkaian acara user education pada pagi hari ini.
Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan sesuai protokol kesehatan, memakai masker bila keluar rumah dan juga jaga jarak. Itu ya Pak Sultan ya. Betul, Bu. Iya. Terakhir Pak Sultan mungkin? Terakhir dari saya, jadi teman-teman semua, teman-teman mahasiswa itu benar-benar harus bisa mensyukuri ketika kalian jadi mahasiswa. Karena jadi mahasiswa itu adalah sebuah anugerah yang terindah. Karena apa ya, kalian menikmati proses mencari ilmu, kalian menikmati proses nanti akan diberikan beberapa hal pengalaman baru. Dan ini juga termasuk ketika kita bincang-bincang ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat tentang literasi dunia perpustakaan. Itu saja mungkin dari saya, Bu. Kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Jun, Bu Fat, ya. Insya Allah nanti kita ketemu dengan teman-teman mahasiswa apabila sudah kondisinya normal ya. Amin, amin ya. Terima kasih ya teman-teman mahasiswa baru dan semuanya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.